Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back on Daily Lifestyle. Oke viewers, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang jewelry designer, sekarang masih bahas desainer tapi beda nih, yaitu headpiece designer. Dan ada nih sosok yang terkenal juga nih untuk headpiece designer. Kira-kira siapa ya Ki? Aku tahu. Pastinya ini adalah headpiece designer yang satu ini udah dikenal bukan hanya di Indonesia tapi international. Siapa lagi kalau bukan Rinaldi Yunardi, yang dimana karyanya dia ini pernah juga digunakan oleh salah satu diva dunia, yaitu adalah Lady Gaga pada tahun 2018 silam di show-nya ya, Ale ya. Betul, gak cuma Lady Gaga, aku juga pernah lihat Madonna menggunakan headpiece dari Rinaldi juga di salah satu red carpet ajang yang terkenal juga. Memang ya Rinaldi itu tuh selain headpiece itu tuh ternyata ada hal-hal lainnya juga nih yang dia geluti. Betul banget. Dan berikut ini kita akan melihat karya-karya terkini dari Rinaldi Yunardi selain headpiece atau aksesoris kepalanya. Kira-kira ada apa saja? Berikut cuplikannya. Viewers, nama dan sosok Rinaldi Yunardi di dunia fashion tanah air sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai headpiece designer atau perancang aksesoris kepala. Sejumlah fashion designer ternama Indonesia pernah bekerja sama dengan pria kelahiran 13 Desember 1970 ini. Tidak hanya sampai di situ, karyanya juga pernah dipakai penyanyi dunia seperti Lady Gaga. Tahun 2018 silam, penyanyi asal Amerika Serikat itu kembali tampil dengan fashion unik dan nyentriknya. Dalam unggahan foto di akun Instagramnya, Gaga terlihat mengenakan pakaian serba hitam dengan headpiece atau aksesoris kepala transparan yang menutupi seluruh wajahnya. Uniknya, headpiece itu tampak menyerupai face shield yang sekarang banyak digunakan untuk mencegah penularan virus COVID-19. 2 tahun kemudian, saat pandemi COVID melanda Indonesia, Rinaldi kembali memproduksi headpiece yang seperti face shield dikenakan Lady Gaga tersebut. Rinaldi benar-benar pintar memanfaatkan momen di mana ia memproduksi secara massal face shield untuk masyarakat luas. Ya, face shield kayak face mask, tapi kan yang fashion, ya, yang fashion. Jadi ya banyak bilang kok kayaknya bisa memperkirakan, ya kita nggak tahu. Ya kan namanya tren, namanya desain. Itu kan saya itu berpikir secara luas. Dalam berkarya itu kan tiada batas, ya kan. Boleh dibilang dari 2015 juga ada bikin mask, tapi secara fashion lah, ya kan, yang tidak ada lapisan kainnya. Kan kita nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu kalau memang ya dunia ini terjadi pandemiknya di 2020 ini, ya kan. Ya bukan kayaknya memastikan, tapi kan tidak baik, ya kan. Tapi kan fashion ya, berkarya, berhayal di luar batas, berkarya tanpa ada batas. Ya, inilah kejadian. Face shield yang belakangan dibuat Rinaldi memang modifikasi dari rancangan yang dikenakan Lady Gaga. Diketahui, Rinaldi pernah 2 kali merancang headpiece untuk keperluan konser tahun 2018 dan di salah satu video klip musiknya yang berjudul Stupid Love. Sementara face shield yang saat ini lempar di pasaran memang diproduksi untuk digunakan sehari-hari. Saya sudah memang bergerak di bidang fashion. Tentu harus menciptakan sebuah karya di mana masih ada esensi fashionnya, masih keren gitu ya. Ya kan saya pelajarin apa yang dibutuhkan di pasar. Contohnya facial, kalau saya lihat kan yang simple, ya kan. Tapi kan ada yang mau lihat ya looknya different, mau lebih bergaya, ya tapi kan tidak bisa berat, ya. Jadi itu perlu saya untuk bereksperimen, untuk menciptakan sebuah facial ini yang masih fashion tapi kepakai, tidak yang menyakitkan atau tidak nyaman. Jadi itu harus pikirkan yang bisa untuk dipakai dan nyaman, itu aja sih. Jadi ya banyak yang saya pelajari dengan apa yang kita lihat di luar, saya yang lihat di luaran ini. Jadi saya kembangkan dengan apa yang saya selalu sudah lakukan. Ya tentu nggak bisa yang seperti yang
pernah saya keluarkan itu untuk dipakai sehari-hari. Itu karena hanya untuk fashion, untuk seleb, untuk video klip itu bisa. Tapi kalau untuk sehari-hari ya enggak. Ya sekarang ini saya mengadaptasikan untuk bisa dipakai hari-hari. Contohnya ini facial. Kalau kita lihat kan facial kalau di luaran ini kan yang simple tanpa aplikasi, tanpa ada detail, ya kan. Tapi di sini saya menggunakan bahan yang sama, ya, mika yang tipis, yang transparan ini yang ringan. Tentu kan kalau kayaknya yang berat kan nanti sakit di hidung, ya kan. Jadi kalau ini saya tambahkan adalah list biar kelihatan lebih modern, ya, ada gayanya lah gitu loh untuk fashion gitu. Viewers, sebelum menjadi headpiece designer, Rinaldi sempat bekerja sebagai marketing officer di sebuah perusahaan swasta. Setelah lulus SMA pada 1990, 3 tahun kemudian ia bekerja dengan seorang desainer gaun pengantin. Ini seakan menjadi pintu pembuka bagi Rinaldi untuk mengembangkan bakat seninya di dunia fashion. Dan tak terasa Rinaldi sudah 1/4 abad berkarir di dunia fashion, khususnya dalam headpiece design. Saya sampai kadang-kadang nggak bisa nggak percaya. Saya memang tidak pernah belajar fashion, tidak pernah belajar namanya aksesoris bagaimana cara membuatnya. Karena 25 tahun tepat tahun ini 250 silver dan 5 golden year-nya saya. Jadi ini tepat banget nih, golden usia saya, silver 25 tahun saya berkarya, ya kan. Jadi bahagia banget saya diberikan Tuhan talenta yang begitu indahnya. Saya tidak tahu caranya seperti apa 25 tahun yang lalu membuat sebuah aksesoris itu saya persembahkan untuk pemakai. Ya itu kan sederhana, ya kan, untuk pengantin, ya kan. Sampai ke internasional juga. Saya juga nggak nyangka, nggak kebayang dan nggak kepikir kok bisa ya. Saya begitu adore dan sangat mencintai sosok Madonna, sampai bisa dikenakan Madonna itu juga wow. Zaman sekolah dulu kan wow, Madonna lihatnya di di poster, lagunya, video klipnya segala macam ya. Aduh, kok bisa ya. Jadi ini perasaan yang boleh dibilang sulit untuk diungkapkan. Cuman ya inilah saya bisa bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah berikan pada saya talenta. Saya bisa berbuat sesuatu untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk dunia fashion dan untuk Indonesia. Pencapaian manusia kan tidak ada puasnya ya. Dalam berkarya juga itu kan masih luas ya. Terutama dengan aksesoris yang sekarang ini saya jalankan ini kan masih banyak yang perlu saya pelajari. Kalau dibilang pencapaian, lebih baik saya mempelajari lebih luas lagi, lebih jauh lagi bagaimana menyempurnakan, mempertahankan dan mengembangkan bidang saya ini. Tapi kalau untuk lebih jauh lagi, saya sih nggak terlalu nggak mau memaksakan diri ya. Tentu apa yang sudah saya jalankan ini dan apa yang sudah saya karyakan dan hasilkan ini, pengennya saya bisa memberikan sejarah juga. Bahwa saya sudah mencapai sampai internasional, karya Indonesia bisa sudah mencapai sampai dipakai internasional. Ya menjadi sebuah kenangan, ya siapa tahu suatu hari ada museum ya, Museum Indonesia yang mengabadikan karya-karya kita semua, bukan saya aja, kan ada teman-teman lainnya juga ya, fashion designer untuk busana, ya kan. Jadi menciptakan sejarah lah, ya memberikan kebanggaan bahwa Indonesia kita ini mampu, kita ini bisa, budaya kita itu banyak. Kita bisa menggali budaya Indonesia dan mempertahankan budaya Indonesia lebih jauh lagi untuk masa depan. Alright viewers, tayangan tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini ya. Tapi jangan sedih, karena besok-besok masih ada banyak sekali informasi yang gak kalah seru dan menariknya di Daily Lifestyle. Makanya kita tampil setiap hari untuk menemani viewers. Betul banget, kalau begitu kita harus pamit dulu ya viewers. Jangan kangen-kangen karena kita tampil dan tayang setiap hari. Kalau begitu saya Ricky. Dan saya Alia. Thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best source for your Daily daily insight. Insight. Bye!